Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul innallahal karim yarhamul muslimina wa yughithul mu'minin wa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kullihim ajma'in khususan min jihatil hadirina fi hadzal majlis wa ila hadrati jamil mu'allifin wal musannifin wal mufassirin khusus mu'alif kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Al-Imam Al-Qadhi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi wa jami'i masyaikhina wa murabbi ruhina wa nafana bi ulumihim wa madana bi surarihim wa adalaina min barakatihim. Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah wal hujjaj al ghuzzat wal musafirin bil barri wal bahri ay yasabahum salamah wa yarudahum fi awtanim salimin wa ghanimina min khairin wa afiyah wa yuslih umur al muslimin wa yaghfir syarra al muzin wa taqabbalallahu lana wa lakum wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah indal maut ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بلطف خير وعافية ونختم بها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وعد علينا من بركته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji isun ing iki kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang paring murah ing dalam dunia maring mukmin dan kafir. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat maring mukmin belaka. Amma ba'du anapun ing dalam sause mazkur saking maca basmalah hamdan muji sun kalawan muji temenan lillahi maring Allah bijami mahamidihi kalawan sakabeh piro-piro sifat terpujine Allah wassalatu lan utai rahmatazim Allah wassalamu lan kasalamatan Allah iku ala sayyidina muga tetap ing atase Gusti kita sedaya Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillahi kang dadi utusane Allah wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Fa inna gharadi fi hadzal kitabi fa inna gharadi mangka satune sejaisun fi hadzal kitabi ing dalam ngarang ikilah kitab iku an usabita yen tanetepaken sapa ingsun ing dalam hadzal kitab linafsi kadue awak isun ala jihati tadhkirati ing atase arah-arah ngalingaken min masailil akami saking pira-pira masalah hukum atau bisa min masailil akami saking masalah pira-pira hukum. Karena wal jamu idza udifa lil jami' taqtadil mufradat al muttafaqi kang den sepakati apa alaihi al atau ahkam al wal mutalaqilan kang den sulayani apa biha ing dalam al bi adillatiha kalawan pira-pira dalile ahkam wa tanbilan ngeringaken wa tanbilan
markasil khilafi ing atase pira-pira faedahe persulayaan biha ing dalem ahkam maing masalah yajri kang lumaku apa majrul usul ing dalem lumakune ing dalem nggon lumakune pira-pira asal masalah wal qawaid lan pira-pira kaidah lima asa karna olehe menawa apa yuradayatan den karepaken apa umat alal mujtahidi tase mujtahid minal masaili saking pira-pira masalah minal masaili saking pira-pira masalah al maskuti kang den menengi apa anha masail bisyari ing dalem syara wa hadhil masailu lan utawi ikilah pira-pira masalah bil aksari ing dalawi akeh-akeh ya masail iku wal masailu pira-pira masalah al mantuku kang den ucapaken apa biha al bisyari ing dalem syara au tata'alaq wa tawagu mantum apa masail bil mantuki kalawan kang den ucapaken apa bihi al ta'alluqan qariban kalawan kumantung kang parek wa ya utawi masaliku al masailu pira-pira masalah allati waqa kang tumiba opo al ittifaqu mufakat alaiha ing atase masail awistahara atawa masyhur opo al khilafu beda pendapat atawa persulayaan biha ing dalam masail baina fuqaha ing dalam antarane pira-pira pakih al islamiyina kang bangsa Islam kabeh min ladunni sahabati awit saking zamane pira-pira sahabat radhiyallahu anhum ila pasatu makamaring yen tamasur apa ataqlidu taklid wa qabla dzalika lan ing dalam sadurunge mengkono-mengkono matur pal mudzakir mangka becik ngiringaken isun kam asna puturuki kam iku pirang asna puturuki utai piro-piro warnane dadalan alati tu talako kang den terima minasaking alati opo ala kamu piro-piro hukum asyariah tukang bangsa sara wakam asna pula kami syariati wakal maniku pirang asna pula kami syariati utai piro-piro warnane hukum kang bangsa sara wakam asnaful asbabilan iku pirang utai piro-piro warnane sabab alati aujabat kang netapaken apa alati al ikhtilafa ing persulayaan bi aujazima yumkinuna kalawan leuwih ringkes-ringkes barang yumkinuna kang ngomongaken apa maing isun bidzalika ing dalam kono-kono mazkur saking wal zakir kam asnafut turuk ila akhirih panaqulu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini kita memulai mengaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yaitu karangan Al-Imam Al-Qadhi Muhammad bin Ahmad bin Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi yang disebut dengan sebutan atau dikenal dengan nama Ibnu Rusdi. Padahal itu memang satu nisbat ya, nama asli atau alami kunyahnya, alam isim karimnya itu adalah Muhammad. Singkat namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi. Di sini mu'alif pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti halnya selayaknya kitab-kitab yang lain juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quran yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kali.
Di sini di pembahasan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam makna Jawa tadi ada kata-kata Bismillahi ngawiti ngaji isun. Ada kata-kata ngawiti ngaji isun. Kenapa ada makna itu? Karena di sini ba'nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim sedang dijadikan ba haraf jar asliyah. Karena haraf jar itu ada 3, ada asliyah, ada zaidah, ada syabihun bizaid. Haraf jar asliyah yaitu ma yahtaju ila ta'alluqin wa ma'nal maksud, harus satu haraf jar yang membutuhkan pada ta'alluq dan makna yang disejat. Ta'alluqnya di sini yaitu bisa pada fi'il dan juga bisa pada isim. Masing-masing fi'il dan isim bisa juga ada yang khos tertentu, ada ada yang umum. Jadi berarti muta'allaqnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim dapat bisa pada 2 yaitu fi'il dan isim. Masing-masing fi'il dan isim ada khos dan ada berarti 2 kali 2 jumlahnya 4. Berarti fi'il khos dan kedua fi'il am. Ketiga isim khos dan keempat isim am. Masing-masing yang 4 itu berkaitan dengan ta'alluq itu bisa didahulukan disebut muqaddam, juga bisa diakhirkan atau disebut dengan muakhir. Jadi yang tadi 4 itu dikalikan 2, muqaddam dan muakhir, jadi 2 kali 4 jumlahnya 8. Cara nartibkannya seperti ini. Fi'il qasdur muqaddam u'allifu basmalah, fi'il amdur muqaddam abtadi'u basmalah, isim qasdur muqaddam talifi basmalah, isim amdur muqaddam ibtidai basmalah, fi'il qasdur muakhir basmalah u'allifu, fi'il amdur muakhir basmalah abtadi'u, isim qasdur muakhir basmalah talifi, isim amdur muakhir basmalah ibtidai. Itu. Dan selanjutnya kata mu'allif di sini amma ba'du. Amma ba'du di sini membaca lafaz ba'du dimabnikan pada dhamma karena di sini mudhof ilaihnya dibuang secara lafaz, berarti tidak terlihat, tapi dalam maknanya masih ada. Jadi amma ba'du ay amma ba'dal basmalah, maka membacanya mabni dhom. Amma ba'du hamdan lillah bijami mahamidihi. Setelah membaca basmalah, mu'alif di sini muji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat terpujinya Allah. Berapa sifat terpujinya Allah tidak terhitung. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung. Namun yang wajib kita ketahui yaitu jumlahnya ada 20. Sebagaimana akidahnya kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang tentang dalam hal ini dalam tauhid kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang secara masyhur ada 20. Yang 20 itu terbagi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah, jumlahnya 1. Yang kedua sifat salabiyah, ya jumlahnya ada 5. Dan yang ketiga sifat ma'ani, jumlahnya ada 7. Dan sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 7, jadi jumlah 20. Itulah sifat-sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, rahmat dalam salat dan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, yang mana Nabi Muhammad ini adalah sebagai utusan Allah, tidak lupa kepada keluarga dan sahabatnya. Di sini membahas sedikit tentang Rasul. Siapa Rasul itu? Artinya Rasul itu adalah seorang laki-laki yang merdeka yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk menyampaikan atau untuk dakwah, maka disebut dengan Rasul. Insanun hurrun uhiya wa lam yu'mar wa yu'maru bi tablighihi. Lain lagi dengan yang namanya Nabi. Kalau Nabi itu orang menerima wahyu dari Allah, akan tetapi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Insanun hurrun uhiya walam yukmar bitablighihi.
Sedangkan di sini Rasulullah berarti jelas-jelas Nabi Muhammad ini adalah sebagai utusan Allah. Dan rahmatan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi. Nah, yang dimaksud keluarga Nabi di sini, kalau pengertian keluarga sebetulnya ada dua ya. Yang pertama keluarga dalam makom doa, dan yang kedua makom zakat. Pengertian keluarga Nabi dalam makom doa itu adalah alu Muhammadin atau kullu mukminin taqiyyin. Setiap orang yang bertakwa itu namanya keluarga Nabi dalam doa. Walau asin, walaupun sepertinya orang tersebut karena sudah memiliki keimanan dan sudah biasa melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan takwa, tapi kadang-kadang ada asin, artinya maksiat gitu. Karena memang kita manusia biasa, ada istilah tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada manusia yang tak berdosa. Maka itu sudah termasuk keluarga Nabi yang jelas kita beriman dan bertakwa. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua makom zakat. Makom zakat itu adalah khusus Banu Hashim dan Banu Muthalib. Maka dalam hal bab zakat tidak boleh keluarga Nabi menerima zakat, gitu. Yaitu yang dimaksud dengan tidak boleh menerima zakat itu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Dan di sini tidak lupa kepada semua sahabatnya Nabi. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah man istama mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah walau qabla al-amri bid-da'wah. Setiap orang, setiap sahabat, artinya setiap orang yang beriman bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi diutus ba'da risalah, dijadikan Rasul, diangkat sebagai Rasul, walaupun Rasul belum ada SK untuk berdakwah secara terang-terangan, seperti ayat fasda' bima tumaru arid anil musyrikin. Tapi karena Rasulullah sudah diangkat jadi Rasul, maka itu termasuk yang pernah berkumpul, yang pernah melakukan kegiatan-kegiatan bareng dengan Nabi dalam keadaan iman, maka itu adalah disebut dengan sahabat. Ini kepada wa ashabi, kepada keluarganya Nabi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna gharadi fi hadzal kitabi an usabita bi nafsi ala jihati tazkirah mimma masailil ahkam al muttafaqi alaihi wal mukhtalafi biha bi adillatiha. Nah, ini selanjutnya mu'alif di sini menerangkan tentang tujuan atau adanya ya mengarangnya kitab ini. Tujuan mengarang atau menulis kitab ini untuk memperingatkan diri pribadi sendiri, tidak artinya secara langsung untuk orang lain. Siapa yang membutuhkan saya akan menulis, tidak. Jadi ini sangat tawadhunya mu'alif di sini, katanya untuk diri pribadi tentang berbagai problem hukum Islam yang disepakati dan yang diperselisihkan. Karena dalam hukum Islam itu tadi ada yang disepakati ijma' para ulama, ada juga yang diperselisihkan yang mukhtalaf, serta lengkap dengan biadillatiha, dalil-dalil dan argumentasinya. Di sini di kitab Bidayatul Mujtahid akan diterangkan tentang permasalahan-permasalahan seperti itu. Wa tanbihi ala nukasil khilafi biha ma yajri majral usuli wal qawaid lima sayyarada alal mujtahid minal masailil masbuti anha fi syar'i. Di samping itu juga disebutkan pula sebab-sebab dan faidahnya perselisihan. Jadi walaupun perselisihan ada faidahnya. Yang pertama bakal dijelaskan di sini sebab-sebabnya terjadinya perselisihan itu bagaimana, dan juga di sini disebutkan faidah-faidahnya. Ya mungkin ada kaitan dengan karena ikhtilaf para alim ulama itu jadi rahmat bagi semua umat, mungkin di sini akan diterangkan. Wa hadhil masailu bil aksarihil masail al-mantuqu biha fi syar'i aw tata'allaqu bil mantuqi bihi ta'alluqan qariban. Yang pada umumnya kebanyakannya aksar berkisar pada masalah pengertian nas, al-masail al-mantuqu biha fi syar'i, yang secara mantuk
tertulis atau terbukti terucap di sana dalam ilmu syara, ya maksudnya berarti nas itu nas dalam syara. Isinya nas itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi, nanti akan diterangkan gitu. Nah, jadi yang pada umumnya atau kebanyakan berkisar pada masalah pengertian nas dalam syara. Wa yal masailul lati waqal ittifaqu 'alaiha. Nah, di sini masalah-masalah apakah pengertian inilah yang dapat menghasilkan kesepakatan di kalangan para pakar hukum Islam atau fuqaha, bainal fuqaha il-islamiyyin, atau justru jadi bahan silang pendapat di kalangan mereka sejak masa sahabat sampai masa taklid. Justru jadi silang pendapat dari para sahabat, maksudnya perbedaan atau perselisihan sebetulnya sudah terjadi dari para sahabat sampai sekarang, apalagi kita sebagai tingkatannya itu adalah kita tingkatan taklid. Dalam ilmu fikih taklid boleh-boleh saja, artinya cukup walaupun kita tidak mengetahui dalil dari Al-Quran, sudah cukup karena ada keterangan dalilul muqallid qaulul mujtahid, dalil yang dipakai oleh taklid orang muqallid, artinya orang yang bertaklid, dalilul muqallid qaulul mujtahid, yaitu pendapat-pendapat mujtahid. Mujtahid di sini kalau dalam fuqaha ilmu fikih tentunya salah satu dari mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau di sini di Indonesia kita mayoritasnya bermadzhab kepada Imam Syafi'i dalam ilmu fikih atau ilmu syariat. Kalau dalam akidah ikut kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam hal akhlak ataupun dalam akhlak atau istilah dengan ilmu tasawuf disebut dengan ilmu tasawuf, kita mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi. Itulah kebanyakan akidah atau kita mengikuti itu madhab-madhab seperti itu di Indonesia gitu. Maka kita sebagai muqallid, artinya yang taklid. Wa qabla dzalika فَنُذَكِّرْ كَمَا أَسْنَافُ طُرُقِ الَّتِي تُتَعَلَّقُ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَمَا أَسْنَافُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَمَا أَسْنَافُ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتِ الْاخْتِلَافَ بِأَوْجَزِ مَا يُمْكِنُنَا فِي ذَلِكَ. Sebelum membicarakan problem-problem hukum Islam, qabla dzalika فَنُذَكِّرْ, kiranya para pembaca perlu memperhatikan dulu ya, yaitu proses-proses penerimaan hukum Islam. Proses penerimaan hukum Islam itu para pembaca harus tahu, termasuk macam-macamnya hukum dan sebab-sebab terjadinya perselisihan hukum itu dari mana, tinjauan dari segi apa gitu, maka di sini akan dibahas. Bahkan justru harus mengetahui terlebih dahulu para pembaca. Itu saja dulu tadi sampai mana ya? Banakulu inna turoko belum. Jadi cukup segitu saja dulu ya, walaupun tadi ada yang kelewat membahas tentang memuji kepada Allah, membahas tentang qodimun li qodimin, pujinya Allah kepada Allah seperti Ni'mal maula wa ni'man nasir. Juga ada qodimun hadisin, memujinya Allah kepada yang baru seperti memuji kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayatnya atau dengan katanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada yang ketiga hadisul qodimin, memujinya yang baru kepada Allah seperti perkataan Nabi Isa, innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan yang keempat hadisul hadisin, memujinya yang baru kepada yang baru, makhluk dengan makhluk, manusia seperti Nabi Muhammad SAW memuji kepada Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar Siddiq manusia atau sahabat yang paling mulia, dengan dauhan Nabi ma tala'atis syamsu wa la gharabat min ba'di rajulun afdal min Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu.
Itu maaf tadi kelewat sedikit tentang hamdan lillah. Itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.